Bulan Ramadan telah datang kepada kita. Namun apa yang sudah kita persiapkan? Atau lebih ke, apakah kita sudah tahu kenapa kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini? Atau kita hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu kenapa kita harus melaksanakannya? Oke, seperti biasa, mari kita mulai. Saya Said Muafiq Fikri, Ketua Departemen Pengembangan Nalar dan Intelektual Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Masa Bakti 2020-2021 Kabinet Visioner. Mungkin terlalu awam bagi saya membahas hal yang bisa saja menyinggung beberapa pihak akan hal ini. Karena saya juga masih belajar dan akan terus belajar sampai akhir hayat saya untuk memahami segala maksud dan menjalankan isi yang ada di dalam pedoman hidup umat Islam di seluruh alam semesta ini, yakni Al-Quran. Tapi sebelum kita membahas pelaksanaan puasa, kita akan membahas tentang bulannya dulu. Bulan di mana puasa itu dilaksanakan, yaitu bulan Ramadan. Mendengar kata ini mungkin tidak asing bagi siapapun, terlebih lagi umat Islam. Karena bagi mereka, bulan Ramadan merupakan waktu yang sangat spesial. Sehingga banyak di antara mereka yang begitu gembira bila waktu ini datang. Seolah-olah keagungan yang sangat dinantikan. Tapi satu hal yang pasti, Ramadan memang waktu yang membawa banyak sekali keberkahan. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Karena Allah pun sudah berfirman melalui lisan Rasulnya bahwasanya bulan Ramadan ini bagaikan rajanya bulan di antara bulan yang lain. Di mana pada bulan ini merupakan turunnya kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman dan penerang bagi kehidupan umat Islam itu sendiri, bahkan manusia. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Mungkin di sini saya akan membacakan artinya saja. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kemudian dalam sabda Rasulullah SAW, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3277. Ini menunjukkan bahwa dengan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh setiap makhluknya yang muslim, serta mereka dapat menghindari maksiat dengan lebih mudah. Walaupun gak semua. Karena tidak adanya makhluk yang biasa mengganggu mereka untuk mengagalkan dalam melakukan kebaikan. Selain itu, ada yang lebih agung lagi, yakni terdapatnya suatu malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yang bandingannya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, atau bisa dikisarkan sekitar 83 tahun. Karena pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Ini jelas dan termaktub dalam firman Allah, surat Al-Qadar dan surat Ad-Duhan ayat 3, yang bunyinya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Inna kunna munzirin, yang artinya sebenarnya kami menurunkannya pada suatu
malam yang diberkahi dan sebaliknya. Kamilah yang menjawab. Lalu surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara surat di atas telah dijelaskan bahwasanya di bulan puasa ini banyak sekali hikmah dan kemuliaan. Dan di antara kemuliaan dan hikmah bulan puasa ini adalah 10 hari di awal adalah hari yang penuh rahmat. 10 hari di tengah-tengah Ramadan adalah hari istighfar, yang memang kita dianjurkan harus banyak beristighfar di hari-hari ini. 10 hari akhir adalah dijaganya dari api neraka. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang dijaga dari api neraka. Amin. Di samping itu, bulan Ramadan juga termasuk sa'atul ijabah. Yaitu waktu dijabahnya doa. Seperti disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yakni orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang-orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3598. Jadi, perbanyaklah doa di bulan ini. Ungkapkanlah harapan-harapan dan cita-cita yang baik itu di bulan ini. Lalu, di bulan Ramadan juga kita menahan untuk tidak makan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya walaupun mungkin di setiap belahan dunia tidak pas waktu tepatnya berapa jam. Ada yang 9 jam, bahkan ada yang 23 jam. Kalau dipikir-pikir untuk apa ya? Mari kita jabarkan penjelasannya. Yang pertama, sebagai kepatuhan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepatuhan dalam menggapai sesuatu yang akan menghantarkan kita kepada alam kenikmatan yang tiada bandingannya dengan apapun, yakni surga. Yang kedua, sebagai kepekaan kita terhadap hubungan kita dengan manusia yang lain. Bagaimana kita bisa peka dengan hanya berpuasa? Itu pertanyaannya. Merasakan penderitaan yang mereka rasakan, yaitu orang-orang yang serba kekurangan. Bisa jadi mereka bahkan lebih dari 24 jam tidak makan. Dan bagaimana kita tidak merasakan hal itu? Maka dengan puasa inilah kita bisa melihat dan merasakan apa yang memang mereka rasakan. Maka timbullah pengetahuan baru bahwa bertahan 9 jam atau 23 jam itu ternyata tidak mudah. Yang ketiga, mengurangi emosi. Menurut psikologi, kalau kita kelaparan, emosi kita bisa memuncak. Maka dari itu, puasa sebagai cara kita mengatur emosi kita agar tetap tenang dalam kondisi apapun. Poin yang keempat, ialah menjadi kuat. Iya, menjadi kuat. Dengan berpuasa, kita bisa memahami kondisi badan kita. Pada zaman Islam masih dalam tahap diperjuangkan agar bisa menjadi agama yang besar, orang-orang berperang melawan para pembangkang. Perang itu kan bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, maka logistik makanan bisa jarang ditemukan. Tidak selamanya kita bisa menemukan makanan di dalam perang itu. Maka dari itu, mereka berpuasa. Dengan berpuasa, tubuh mereka bisa terkondisikan walaupun tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Bahkan kan dokter-dokter juga menganjurkan untuk melaksanakan puasa ini. Kesehatan, yaitu bertahan hidup. Yang kelima, pada akhirnya kita bisa mendapatkan arti luas dari ketabahan. Lalu pada akhirnya, ini poin yang kelima. Akhirnya kita bisa mendapatkan arti luas dari ketabahan. Oh, ternyata ketabahan itu bukan hanya bisa bertahan dari suatu tekanan yang kita alami. Ketabahan itu bagaimana kita melewati tekanan itu. Lalu bisa membuat orang bisa seperti kita. Bertahan hidup dengan hidup saling menghambur kasih sayang dengan sesama manusia. Menyadari masih banyak hal yang berada di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang serba kekurangan daripada kita. 5 poin itu menjadi esensi dari puasa. Bagaimana bisa kamu hanya melaksanakan tanpa tahu tujuan yang sebenarnya? Ini tidak mudah. Perlu proses yang sangat panjang.
Percayalah. Karena proses yang sangat panjang harus dilewati. Iya, kan Rasulullah juga jadi Nabi dan Rasul memerlukan waktu 40 tahun dari kelahirannya. Lalu 23 tahun dalam mewujudkan penataan hidup sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Kita sebagai manusia biasa yang terus mencoba memahami apa yang harus kita lakukan, tidak akan ditempuh dalam waktu yang sebentar. Ditambah lagi, kondisi sekarang ini mendukung dengan apa yang kita harapkan. Coba bayangkan kondisi sosial pada zaman Nabi dan zaman sekarang. Sungguh beda kan? Apalagi kita hidup dalam letak geografis yang sangat jauh sekali dari kehidupan Nabi. Banyak hal yang menjadi godaan bagi kita. Maka, maknailah bulan Ramadan ini sebagai di mana kita berintrospeksi diri, merubah pola hidup menjadi lebih peka terhadap lingkungan. Perlu sentuhan kecil untuk bisa merubah sesuatu menjadi besar. Ambisi kita untuk merubah tak cukup dalam waktu jangka. Ambisi kita untuk merubah tak cukup dalam jangka waktu sebulan. Semua kebiasaan pada bulan Ramadan perlu dikonsistenkan. Untuk itu, mari kita berambisi untuk merubah kebiasaan kita layaknya bulan Ramadan itu hadir sepanjang tahun, sepanjang bulan, dan sepanjang hari. Terima kasih. Terakhir, terima kasih kepada jajaran Exop, Departemen Kominfo dan seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Kabinet Visioner Masa Bakti 2020-2021, Bertilimi